Halo teman-teman semua, baiklah saat ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan biji atau spermatofita. Sebelum masuk pada materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan spermatofita. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengelompokan tumbuhan spermatofita. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbedaan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan reproduksi spermatofita. Dan yang kelima, dapat menjelaskan peranan tumbuhan biji bagi kehidupan di bumi. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan biji atau spermatofita? Spermatofita merupakan anggota pelantai sejati dan menghasilkan biji untuk perkembangbiakannya. Sedang alat perkembangbiakannya tampak jelas dapat diamati sehingga disebut sebagai Phanerogamae. Tumbuhan berbiji meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. Ciri-ciri umum spermatofita yaitu: yang pertama, mempunyai ciri khas yaitu berupa organ biji. Biji digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua, merupakan tumbuhan kormus sejati karena tubuhnya sudah dapat dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Selain itu, memiliki organ pelengkap lainnya berupa bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, memiliki berkas pembuluh angkut atau xilem dan floem. Dan yang keempat, semua anggotanya berkembang biak secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Tumbuhan berbiji digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae, dan yang kedua tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Yang pertama, tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae berasal dari kata gymnos yang artinya telanjang atau terbuka dan sperma yang artinya biji. Berdasarkan pengertian itu, gymnospermae adalah golongan tumbuhan yang menghasilkan biji dalam keadaan tidak tertutup oleh daging buah atau karpel, sehingga tampak dari luar sejak masih bakal biji hingga menjadi biji. Tumbuhan berbiji terbuka yang hingga kini masih dapat ditemukan adalah divisi Coniferophyta, Cichadophyta, Ginkgophyta, dan Gnetophyta. Nah, ini ada salah satu contoh dari divisi Coniferophyta, yaitu contohnya Pinus. Cichadophyta contohnya Pakis haji atau Sikas rumpi. Ginkgophyta contohnya ginkgo. Gnetophyta contohnya melinjo. Nah, yang kedua, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae berasal dari kata angios yang artinya tertutup dan sperma yang artinya biji. Berdasarkan pengertian tersebut, angiospermae adalah kelompok tumbuhan yang bijinya terbungkus atau dilindungi oleh daging buah atau karpel. Angiospermae dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil. Nah, ini
adalah tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil, contohnya biji kacang. Dan yang ini yaitu tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, contohnya biji jagung. Nah, tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae untuk dikotil, contohnya cengkih, dan untuk monokotil, contohnya kunyit. Ini adalah perbedaan struktur tumbuhan monokotil dan dikotil. Gambar yang ada di atas itu struktur tumbuhan monokotil dan yang di bawahnya tumbuhan dikotil. Kita masuk pada reproduksi spermatopita. Reproduksi spermatopita ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, untuk yang pertama, generatif. Proses reproduksi spermatopita secara generatif dilakukan dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis, kemudian penyerbukan atau polinasi, lalu terjadi peleburan gamet jantan dan betina atau fertilisasi yang akan menghasilkan embrio. Kemudian yang kedua, vegetatif. Perkembangan secara vegetatif dilakukan dengan organ-organ vegetatif seperti tunas, rizoa, atau solon. Nah, ini adalah siklus hidup Gymnospermae, contohnya siklus hidup pinus. Ini adalah siklus hidup Angiospermae. Kita masuk pada peranan spermatopita. Peranan spermatopita yang pertama, sebagai makanan pokok, contohnya gandum, jagung, padi, dan sagu. Yang kedua, dijadikan sayuran, contohnya kacang, tomat, kol, wortel, dan kentang. Dan yang ketiga, sebagai bahan dasar pakaian, contohnya rami dan kapas. Dan yang keempat, untuk bahan bangunan, contohnya seperti jati. Dan kita masuk pada salah satu contoh tumbuhan biji dikotil, yaitu cengkih. Tanaman cengkih atau Syzygium aromaticum merupakan tanaman perkebunan tropis dengan famili Myrtaceae. Definisi cengkih dalam bahasa Inggris disebut cloves, adalah tangkai bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Klasifikasi tanaman cengkih. Kingdom Plantae, divisi Spermatopita, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, dan spesies Syzygium aromaticum L. Nah, kita masuk pada bagian akar cengkih. Sistem akar pada tanaman cengkih ialah akar tunggang. Akar ini merupakan akar pokok atau berasal dari akar lembaga yang kemudian bercabang-cabang. Bentuk akar tunggangnya termasuk berbentuk tombak pada akar tumbuh cabang yang kecil-kecil. Nah, ini salah satu contoh foto dari akar tanaman cengkih yang masih muda, di mana ada akar lembaga dan cabang-cabang akar. Kita masuk pada batang cengkih atau pada bagian batangnya. Panjang batang utama tanaman cengkih dapat mencapai 10-15 meter
Permukaan batangnya kasar, berbentuk bulat, dan memiliki cabang-cabang yang dipenuhi banyak ranting. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, percabangannya merupakan percabangan monopodial, karena masih dapat dibedakan antara batang utama dan cabangnya. Arah tumbuh cabang condong ke atas. Kita masuk pada bagian daun cengkih. Tanaman cengkih memiliki daun yang tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai daun dan helaian daun, namun tidak memiliki pelepah daun. Daun tunggal bertangkai dan duduk bersilang. Bangun daunnya memanjang, bagian ujung runcing, pangkalnya meruncing, susunan tulang menyirip, tepi daunnya rata, daging daunnya seperti kertas, tipis tetapi cukup tegar. Daun berukuran panjang 2,5 sampai 5 cm dan lebar 6 sampai 13,5 cm. Daun berwarna merah muda ketika masih muda dan hijau ketika mulai menua dengan permukaan licin dan mengkilap karena keberadaan kelenjar minyak. Nah, ini adalah daun cengkih. Ada bagian tangkai daunnya dan juga helaian daun. Nah, ini adalah hasil dari analisis mikroskopis daun cengkih. Ini saat mengukur dan kemudian hasil yang ada ini hasil dari menggunakan mikroskop Hyrox. Nah, ini jaringan yang ada pada daun yang diamati lewat mikroskop Hyrox, ada jaringan parenkimnya. Kita masuk pada bagian buah cengkih. Cengkih memiliki tangkai buah yang pada masa awal berwarna hijau dan saat sudah mekar berwarna merah. Buahnya termasuk buah semu karena ada bagian bunga yang ikut ambil bagian dalam pembentukan buah. Buah cengkih memiliki tangkai buah yang pada masa awal berwarna hijau dan sudah mekar berwarna merah. Buahnya tersusun atas bagian-bagian secara umum pada kulit buah, antara lain epikarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Nah, ini foto dari buah cengkih, di mana ada bagian buah dan ada bagian tangkai buahnya. Nah, ini analisis mikroskopis buah cengkih. Kita masuk pada bagian bunga cengkih. Nah, ini foto dari bunga cengkih. Bunga cengkih merupakan bunga majemuk tak terbatas mulai rata, mulai pada ujung ranting daun atau muncul pada ujung ranting daun dengan tangkai pendek. Kelopak berbentuk corong, pangkal berlekatan, mahkota berbentuk bintang dengan panjang 4-5 mm, benang sari banyak dengan panjang kira-kira 5 mm, tangkai putik pendek berwarna hijau ketika masih muda dan berubah menjadi merah ketika tua. Bagian biji cengkih. Biji cengkih berwarna coklat, berukuran diameter kira-kira 4 mm. Nah, kita masuk pada bagian kandungan dan manfaat tanaman cengkih. Semua bagian pohon cengkih atau Syzygium aromaticum mengandung minyak atsiri, mulai dari akar, batang, daun, sampai bunga.
Minyak atsiri pada cengkih memiliki aktivitas antibakteri terhadap berbagai jenis mikroba, seperti salah satu contohnya Campylobacter jejuni dan lainnya. Selain itu, ekstrak cengkih juga terbukti dapat menghambat proses replikasi virus hepatitis C melalui metode in vitro. Khasiat lain dari tanaman cengkih antara lain sebagai antiemetik, antikarsinogenik, analgetik, dan antivirus terutama herpes simplex. Nah, sekian pembelajaran kita tentang tumbuhan biji atau spermatofita, dan terima kasih.